Bicara tentang kematian, kata Nabi, al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Maka Nabi jelaskan, cukup dengan mengingat kematian, kalian bisa beriman kepada Allah. Maka saya heran kalau ada orang diceritakan kematian, belum lagi beriman. Saya kalau lihat orang-orang jahat di televisi, Pak, yang nipu kiri kanan, korupsi kiri kanan, saya bilang, biar nih lolos kok di pengadilan dunia, ndak lolos kok di akhirat, bos. Mau kok kemana? Kau bisa mainkan hukum di dunia, tapi demi Allah kau tidak bisa mainkan hukum di akhirat. Berapa umurmu? Berapa umurmu? Pasti kau akan hadapi kematian. Maka selama belum ajal menjemput, mari kita dengar. Supaya kita bisa pulang dengan membawa oleh-oleh takziah. Supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Ketika kita cerita kematian, biasa anak mahasiswa saya tanya, Ustadz, itu kalau orang meninggal, sudah langsung sampai ke akhirat? Sudah ada misinya surga atau neraka? Belum. Rasulullah pun belum masuk surga. Abu Jahal pun belum masuk neraka. Untuk sampai ke akhirat itu, ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Untuk sampai ke akhirat itu, ada pintu-pintu yang harus kita lalui. Sama juga kalau kita mau jadi panglima, kan ada pintu-pintunya, ada tangga-tangganya. Nah, apa tangga-tangga yang kita lalui? Kata Nabi, satu, sakaratil maut. Ibu-ibu pernah lihat sakaratil maut? Pernah? Saya sering. Makanya jangan pandang enteng Ustadz. Banyak ibu-ibu sekarang dia bilang, jangan aku bergaul sama itu Ustadz. Apa itu? Barasanji saja dia tahu. Jangan begitu, Bu. Kalau mau mati siapa dipanggil? Panglima. Presiden. Siapa? Pak Camat. Wah, lari Pak Camat. Siapa kita panggil? Ustadz. Makanya ada saatnya ibu butuhkan Ustadz. Saya kadang-kala melihat orang sakaratil maut macam-macam. Dan Nabi informasikan, orang yang menghadapi sakaratil maut itu haus. Begitu hausnya kata Nabi, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan tidak akan mampu mengobati rasa hausnya. Coba lihat orang sakaratil maut. Gerak itu tenggorokannya. Karena haus. Dan pada saat haus itu, iblis yakin, ini terakhir saya goda si Das'at. Maka dia manfaatkan, dia kuatkan strateginya, dia maksimalkan untuk menggoda kita. Kenapa? Ini detik-detik menentukan. Datang malaikat. Sebelum malaikat maju, Allah berikan kesempatan dulu kepada iblis. Kau iblis, ini sakaratil maut sudah haus. Datang iblis. Tapi ini sudah alam gaib. Yang di samping kita sudah tidak melihat. Hanya yang sakaratil maut melihatnya. Datang iblis. Misalnya saya, sakaratil maut. Das'at, kau haus. Haus sekali saya ini. Dia bilang setan, nih iblis. Ini ada air saya bawakan kamu. Alhamdulillah, kasih saya. Tunggu dulu. Saya kasih kau ini air, ada syaratnya. Apa syaratnya? Gampang. Kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kalau orang baik agamanya, dia lempar itu iblis. Ishab ya lai, pergi kau setan. Lebih saya haus sampai mati daripada saya menyesal menyembah Allah. Kenapa? Kalau orang menyesal menyembah Allah, langsung di-delete semua amalnya. Kalau orang baik agamanya. Tapi kalau orang tidak bagus agamanya, dia bilang iblis, ini saya sih tidak goda, sudah tergoda. Temanku ini di Jakarta selalu sama di warkop. Datang iblis, kau haus? Iya nih, ada air. Tidak bisa, bibir saya sudah kaku, tidak bisa lagi bergerak. Iblis tidak putus asa. Salah satu makna daripada iblis itu, dia tidak akan berhenti, makna kata iblis itu, tidak akan berhenti sebelum berhasil. Itu iblis. Makanya kalau kita pergi tanah suci kan tidak satu hari orang melempar. Dan bukan satu tempat. Apa salahnya Allah kasih satu tempat saja 21 batu. Tapi kan tidak. Jumrah Aqabah, Jumrah Ula, Jumrah Usta. Melempar setan besar, setan kenyai hanya ke tengah. 3 kali, 1 hari dan 3 hari berturut-turut. Maknanya iblis tidak akan berhenti hanya 1 kali godaan. Dia datang goda. Tidak bisa bibirku bergerak, kaku. Dia bilang iblis, tidak usah, cemas bos. Kalau begitu, matamu saja kasih goyang. Kau kedipkan saja matamu. Saya bilang, kau menyesal menyembah Allah, kedipkan matamu. Tidak bisa, mata saya sudah kaku. Saya sakaratil maut, mata saya tidak bisa bergerak. Iblis tidak putus asa. Dia ambil jalan paling terakhir. Dia bilang, kalau begitu, iyakan saja dalam hati. Dalam hati saja aku bilang, iya. Karena dia orang tidak baik agamanya. Lalu dia bilang, ya. Saya menyesal menyembah Allah. Begitu dia bilang saya menyesal menyembah Allah, datang malaikat maut. Dia jemput rohnya, mati dia orang kafir. Kenapa? Karena dia menyesal menyembah Allah selama hidupnya.
Itulah Nabi mengajarkan kita doa. Ini ibu-ibu yang sudah usia-usia 60 tahun ke atas, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ayo, doa, tidak usah minta lagi, ya Allah berikan saya ruko, ya Allah berikan saya mercy, ya Allah berikan saya kekayaan. Tidak usah. Yang paling bagus kita hafal doa usia-usia senja. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu bahasa Arabnya. Haruskah bahasa Arab berdoa? Tidak, Allah multibahasa. Daripada ibu bahasa Arab, belum salah ucapannya, belum ibu tidak mengerti. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang rajin berdoa. Tapi di mana? Di status. Pergi suaminya update status, ya Allah lindungi suamiku. Duhur dilindungi, doa lagi, ya Allah mudahkan rezekinya. Sibuknya itu, Tuhan mau baca status tak? Doanya di mana? Selesai sholat. Ibu selesai sholat subuh, doa. Selesai sholat isya, doa. Waktu paling mustajab berdoa ketika selesai azan, nunggu qamat. Haruskah di masjid, Bu? Tidak. Ibu dengar azan di masjid. Selesai azan, di situ waktu paling berdoa, paling mustajab, nunggu qamat. Doa ibu. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 65 tahun bahaya, 65 tahun maksiat, tapi 5 tahun diberi kesempatan bertobat. Itu yang disebut, ya Allah berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dirahmati ketika dicabut nyawaku.